15 juta aja udah dapat hybrid. Oke, nyala. Dan halus banget ya. Mesinnya nyalanya nggak kerasa loh. Halus. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di vlog gua. Gimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu dan gokil selalu. Nah, hari ini hari Jumat, gua mau nge-review sebuah R3. Tapi ini R3-nya beda nih. Sebelumnya kita juga pernah nge-review R3, tapi yang ini R3-nya R3 yang hybrid. Nah, seperti apa R3 hybrid ini dan apa ya bedanya apa gitu dari R3 yang sebelum ini atau yang non hybrid. Nah, langsung kita kepoin aja. Hybrid, jadi apa ya, kita turut mengapresiasi Suzuki lah untuk membuat bumi yang kita tinggal ini jadi lebih sehat lah ya, ke arah yang menghirup udara lebih baik dengan teknologi hybrid yang apa ya, sekarang tuh banyak diaplikasikan di kendaraan-kendaraan untuk mengurangi polusi di bumi yang kita pijak ini. Lebay banget sih gue, tapi intinya nice try lah untuk membuat bumi jadi lebih baik. Nah, kita mulai dari tampilan eksteriornya dulu ya. Bedanya apa sih sama yang non hybrid? Sebenarnya bedanya untuk sektor interior dari si all new R3 hybrid ini itu nggak banyak ubahan atau minor facelift lah untuk di bagian interior. Bedanya itu cuma di bagian grill nih. Grillnya tuh yang dulu sebelum ini itu kayak putus-putus gitu. Sekarang nih jadi kayak begini nih, krum-krumnya tuh jadi kayak makin tebel, bentuk kayak huruf, ini huruf apa nih? Huruf L ya ini? Huruf L gitu. Tapi gimana ya? Ya selera desain itu kan selera ya. Kalau gua tuh lebih suka yang sebelum ini sih. Tapi nggak apa-apa sih, ini juga mungkin tujuannya untuk membuat si R3 ini tampilan depannya lebih charming gitu. Selain itu nggak ada lagi ubahannya. Lampunya masih sama kayak yang lama, proyektor. Fog lampnya juga masih sama, housingnya masih hitam, bohlam biasa, nggak ada ubahan yang signifikan di bagian depan. Di bagian samping ini ubahan yang pertama gue lihat itu adalah di sektor pelek nih. Peleknya itu motifnya sedikit berbeda dengan yang non hybrid nih. Bahkan kalau gue lihat ya, menurut gue ini teksturnya lebih mirip sama R3 yang bentuknya kayak gini tahun 2017 tuh, yang masih single tone. Kan peleknya berubah-berubah tuh. Yang pertama kali keluar itu yang model kayak gini itu single tone, kemudian berubah ke dual tone. Nah, sekarang berubah lagi teksturnya tuh kayak gini. Masih sama pakai profile ban ring 15 185 65 gitu. Dan remnya ini udah lumayan lengkap, ABS, ABD dan brake assist. Sementara di belakang itu masih tromol biasa. Nah, itu sih sebenarnya nggak banyak ubahan di bagian samping ini. Sorry, gue lupa. Nah, sekarang nih spionnya dia udah bisa auto retractable mirror. Jadi ketika lu ngunci mobil itu spionnya udah langsung ngelipet gitu sih. Terus di sini ada smart entry-nya karena kuncinya itu udah keyless. Nah, sekarang ke belakang nih. Ini sorry, ini masih di gedung. Oh ya, gue lupa. Sekarang gue lagi di Suzuki mana nih? Suzuki Dewi Sartika ya mas ya. Nah gitu. Nanti kita ngobrol-ngobrol nih harganya nih mobil berapa gitu, banyak diskonnya atau enggak. Nah, sekarang ke bagian belakang. Sorry juga ini agak sempit. Di bagian belakang yang berubah adalah ini nih. Sekarang nih kayak list chrome-nya ini itu adanya di agak ke atas nih. Kalau nggak salah tadinya di sini nih. Seret gitu. Lainnya nggak ada ubahan selain di sini nih badge R3 hybrid untuk mempertegas kalau mobil ini adalah sebuah hybrid. Nah, seperti apa hybridnya nanti kita bakal jelasin ke teman-teman. Nah, sekarang kita langsung masuk ke bagian interior aja kali ya, karena yang sedikit agak banyak ubahan itu di sektor interiornya. Langsung kita masuk ke bagian interior aja. Nah, ini bagian dalamnya nggak banyak yang
berubah, kayak layout dari dashboardnya itu masih sama seperti yang teman-teman lihat tuh, sama kayak R3 yang sebelumnya. Yang berubah adalah kalau R3 sebelumnya itu di sini itu wood panel coklat terang gitu, agak mencolok. Sekarang tuh agak lebih gelap ya. Namanya tuh kalau nggak salah ini charcoal, motif charcoal gitu ya. Kayak gitu. Terus di sini juga berubah mengikuti warna kayak di dashboardnya ini nih, list di sininya ini. Charcoal, motif charcoal gitu. Terus AC-nya juga masih sama, selebihnya masih sama, dan ini tipe yang manual. Terus yang berubah lagi itu di sini, kalau tadinya itu warnanya beige, sekarang jadi grey. Jadi kelihatan lebih terang dan gimana secara nggak langsung bikin psikis kita nganggap mobil ini lebih lega gitu. Nah, sebenarnya yang paling berubah itu ada di speedometer ya. Jadi tampilan layout dari speedometer ya itu agak berubah. Tampilannya kayak gini nih. Coba kita nyalain dulu ya. Kuncinya biru, udah keyless. Nah, ini yang berubah, yang gue lihat, kalau sebelumnya indikator fuel BBM-nya, fuel consumption-nya itu digital ya, kayak bar gitu. Sekarang jadi kayak begini nih, jadi kayak model jarum-jaruman gitu. Nah, sekarang kita coba lihat bagian multi information display-nya. Di sini ada driving time, kemudian ada total idle stop, terus ada jam. Kemudian ada apa ya, indikator pergerakan dari kendaraan. Kemudian di sini ada indikator keluaran torsi sama power mesin ya, ada indikatornya. Kemudian ada acceleration and brake. Nah, di sini ada semacam kayak gambar mesinnya yang hidup atau motor listriknya yang nyala ya. Mungkin kalau ini lagi berhenti, idle stopnya nyala, ini lambang ininya mati nih. Yang lambang motor ya bakal nyala. Terus ini ada baterainya. Tapi nanti kita jelasin gimana sih cara kerja dari si hybrid di R3 ini. Terus ada apa lagi? Ada itu aja sih sebenarnya. Tapi kalau kita tekan lama, di sini ada muncul banyak menu nih. Tuh. Ada muncul banyak menu yang ini sayangnya ya. Kalau kita mau ngatur menunya gitu, mau ngelihat menunya, itu ininya diputer. Kenapa nggak dari sini men ya, dari setir ya, ngedirect si fungsi-fungsi yang ada di layar MID-nya. Ada distance unit, bisa lu rubah kilometer atau miles gitu. Kalau lu orangnya British banget, bisa lu rubah jadi miles. Terus ada fuel economy, bisa kilometer per liter atau liter per 100 nih, setelan dari fuel ekonominya. Terus biasalah bisa merubah bahasa, fuel reset. Kemudian temperatur di sini lu bisa rubah satuannya Celsius or Fahrenheit. Tuh, pokoknya banyak banget ya di sini tuh. Ada guide me light nih. Nah, ini yang fitur barunya juga ya. Fitur baru dari si R3 Hybrid ini. Jadi kayak semacam lampu yang nge-guide lu untuk balik ke rumah ya. Nerangin lah gitu ya, atau lu jalan ke mobil. Ini kayak bisa di setel juga nih. Tuh. Bisa di setel, ada setelan untuk tukar. Tuh, jadi bisa ada durasinya nih. Lu bisa nyetel durasi dari lampunya nyala untuk nge-guide lu. Tuh, dari 10 second, 10 detik sampai 25 detik. Atau ke home-nya juga lu bisa setel tuh durasinya. Intinya itu sih. Ada banyak menu lah pokoknya di layar MID-nya itu. Dan layar MID-nya intinya itu. Dan ini yang tipe manual ya. Jadi yang tipe manualnya itu ada indikator kayak indikator transmisi lu ada di gigi berapa, dan juga ada di sini dia kayak semacam nyaranin untuk misalkan lu udah harus pindah gigi, downshifting atau naikin gigi. Nah, dia menyarankan gigi yang terbaik untuk lu ada di posisi eco driving, artinya dalam kondisi berkendara yang irit, yang idealnya harusnya lu di gigi berapa biar irit. Intinya kayak gitu. Intinya di cluster speedometer, di cluster speedometer dari si all new R3 itu seperti itu. Kemudian di sini dia juga sudah dilengkapi dengan semacam stability control. Di Suzuki itu namanya ESP, ada banyak tuh namanya. Terus ini kan yang versi manual. Kalau di Matic itu dia juga ada kayak semacam hill start assist, hill hold control ya kalau nggak salah di Suzuki. Namanya pokoknya beda-beda dah fitur tersebut. Nah, intinya itu aja. Setirnya
biasa masih tilting, belum teleskopik. Mungkin kalau dilengkapi dengan teleskopik itu lebih baik nih Suzuki ini. Dan joknya nih agak berbeda kayaknya ya. Warna dari bahan fabricnya ini ya agak beda ya. Dan sebenarnya joknya feel-nya masih sama kayak yang lama, masih cukup nyaman. Yang berbeda adalah warna dari si fabricnya ini. Sebelumnya itu hitam ya kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah tuh hitam gitu. Ini berbeda, agak sedikit grey ya, abu-abu ya, abu-abu gelap gitu. Nah sebenarnya itu aja. Nah jadi gimana sistem gerak dari si R3 Hybrid ini? Jadi si R3 Hybrid ini itu disebutnya sebenarnya adalah mild hybrid. Dan tipe-tipe hybrid itu kan ada mild hybrid, kemudian ada full hybrid dan plug-in hybrid. Koreksi ya kalau salah. Nah si R3 ini setelah gue tanya-tanya gitu tadi, itu sebenarnya adalah sebuah mild hybrid. Kenapa mild hybrid? Karena si motor listriknya ini itu bukan untuk menggerakkan rodanya gitu. Jadi yang menggerakkan roda tetap dari si mesin K15B-nya ini gitu. Jadi fungsinya itu sangat diatur oleh si ISG-nya ini, fungsi hybridnya itu ya maksud gue ya. Jadi ISG itu adalah semacam kayak pengganti alternator ya kalau di mobil non hybrid. Si ISG ini itu punya dua fungsi nih. Jadi kayak untuk membantu si mesinnya agar mesinnya nggak gampang capek. Artinya si ISG ini memberi asis ke mesin untuk menggerakkan mobil gitu. Jadi bukan untuk menggerakkan roda ya. Jadi kayak cuman memberi asis ke mesin untuk agar dia lebih enteng gitu kerjanya. Intinya kayak gitu. Dan si integrated starter generation ini juga punya fungsi untuk membuat si R3 ini ketika dia dalam keadaan berhenti itu mesinnya mati, tapi fungsi yang ada di dalam mobil, fungsi kelistrikan seperti radio, AC, kemudian radio sih jadul banget, fungsi head unit, terus AC, lampu-lampu itu akan tetap hidup gitu walaupun si mobilnya ini berhenti. Jadi kayak menggantikan peran mesin gitu. Mesinnya mati, yang menggantikan adalah si baterai lithium 6 ampere 12 volt. Itu ada di sini nih. Jadi harus hati-hati nih kalau teman-teman menerjang banjir itu jangan sampai baterainya kena air gitu. Dan seperti yang tadi gue bilang, mobil ini punya klaim 19% lebih irit teman-teman. Kenapa? Karena fitur idle stopnya ini. Jadi mesin nggak hidup otomatis lebih irit dong. Terutama di keadaan Jakarta yang banyak stop and go-nya dan lampu merahnya itu sampai 180 detik. Bete banget kan? Nah, ketika mulai berjalan ya trafiknya, lu mau restart gitu, itu ketika lu masukin gigi kalau manual, atau ketika lu lepas rem kalau matic dan transmisinya udah di D, itu si ISG-nya, integrated starter generator, akan menghidupkan mesinnya. Nanti kita kasih tahu apa rasanya gimana, rasa kehalusan dari si ISG-nya ketika si mesinnya ini kembali restart gitu setelah berhenti. Nanti kita bakal tes. Nah, sebenarnya intinya itu aja sih dari si mild hybrid dari si R3 ini gitu. Nanti kita coba tanya selebihnya ke teknisinya nih. Nah, sebenarnya gue pengen tahu nih dari mesinnya kayak gimana sih, engine bay-nya masih sama apa enggak? Yuk kita lihat di bagian mesinnya. Nah, sebentar sebelum kita kepoin bagian engine bay-nya nih, ada baiknya gue sedikit ngasih tahu kalau di bagian tengah dan third row-nya ini tidak ada yang berubah, alias masih sama dengan R3 sebelumnya. Yang berubah ya sama kayak di depan ya. Joknya ini lapisan fabricsnya itu warnanya udah berubah nih. Intinya itu aja, lainnya nggak ada yang berubah deh pokoknya di bagian tengah dan di bagian third row dari si R3 ini. Nah, yuk kita langsung kepoin bagian engine bay-nya. Nah, sekarang gue kepoin engine bay-nya kayak gimana sih dalamnya. Nah, sip. Dia masih pakai mesin yang sama mas ya, K15B ya. Masih pakai mesin K15B
Sebelumnya gue kira K15C yang dual Z tuh. Enggak. Tapi masih sama ya? Masih sama di Masih sama gitu. ISG-nya di sini ya? Iya. Tuh, di sini ada ISG-nya yang sekarang tuh gantiin fungsi alternator ya. Iya. Berarti udah nggak ada alternator sebutannya di sini. Udah nggak ada sih. Udah nggak ada ya? Iya, sebutannya sih gitu sih. Nah, tadi kan gue ngomong yang apa? Ketika idle stop tuh. Idle stop. Ketika mesin berhenti, kita ngerem ya kalau matic ya. Terus di netral, Benar. itu idle stop langsung jalan. Sebenarnya nggak gitu. Jadi syaratnya yang pertama, mobil itu harus berjalan sekitaran 1 kilo lah kurang lebih. Jadi baterainya tuh udah ngisi dulu. Udah ngisi dulu. Iya, jadi misalnya mobil berhenti nih lama gitu kan. Jadi baterainya itu kan turun. Nah, itu indikasi baterainya nanti ada di dalam. Pada saat mobil udah berjalan, indikasi baterainya itu akan aktif atau mengisi nih ketika roda berputar. Gitu. Nah, sudah mulai berputar, minimal itu ada 2 atau 3 baterai yang menyala di dalam. Untuk bisa mengaktifkan idle stop. Idle stop, benar. Yang kedua harus pakai seat belt supir. Untuk di driver Untuk doang. di driver aja syarat yang keduanya, karena kan belum tentu ada penumpang kan. Jadi syarat keduanya itu. Terus yang ketiga tentunya rem tangan jangan aktif. Jangan gitu. aktif ya. Dimatikan gitu sih. Masuk ke D aja cukup sih. Stop and go-nya aktif. Dan di kanannya juga ada sih pencetan stop and go-nya. Oh iya. Untuk mengaktifkan atau nonaktifkan ya? Ada pencetannya. Oh iya. Tadi gue lupa tuh. Iya. Jadi fitur itu bisa diaktifkan atau di nonaktifkan ya. Benar. Nah gitu sih. Kemudian ini berarti nggak full hybrid ya? Dia smart hybrid. Smart hybrid. Kalau untuk yang di Suzuki. Iya, jadi ya kayak mild hybrid gitu lah ya. Benar, kita tetap pakai bensin. Tetap pakai bensin ya. Iritnya bisa efisien 1,5 kali lipat untuk bensinnya. Klaimnya berapa sih? Klaimnya kita sampai Bisa lebih irit berapa persen gitu dari kita biasa ngisi untuk yang bahan biasa bakar? kan biasanya 1 liter itu 16 km. 16 iya. Biasanya. Untuk dalam kota lah ya. Benar, dalam kota gitu. Kita ngeklaim bisa sampai 1 liter 20 km. 20 sekian lah, 20, sekian. Bisa sampai 120. Bisa sampai 120. Oke, lumayan lah ya. Lumayan banget. Terus nih ngomongin harga nih, kayaknya enak kan kita sambil duduk kali ya. Boleh, kita langsung duduk Banyak aja. diskon ya kan? Boleh. Kita sambil duduk aja deh. Nah, seperti yang gue bilang, sekarang kita ngomongin harga nih, tapi kita perlu kenalan dulu kali ya, biar bisa dapat diskon gitu, ya kan? Soalnya kalau nggak kenal kan susah gitu kan. Biar ada set dapat diskon, kita kenalan dulu mas. Siapa dulu nama ini mas? Aku Gilang. Gilang. Suzuki. Gilang Suzuki. Iya, gitu aja. Dari Suzuki Dewi Sartika. Suzuki Dewi Sartika Untuk ya. alamat lengkapnya di Jalan Dewi Sartika nomor 173. Dewi Sartika. Iya, dekat banget sama Rumah Sakit Budi Asi. Nah, gitu deket sama Rumah Sakit Budi Asi. Budi Asi. Jadi kalau teman-teman mau ngelihat langsung nih R3 Hybrid bisa kesini ya ngeliat langsung ya. Boleh langsung. Boleh ya. Boleh. Kita unitnya juga udah ready kok. Nah, ini unitnya nih yang di belakang gua. Ada pita-pita ya tuh. Nah, langsung aja nih. Gimana nih harganya nih? Untuk harga kita mulai dari 270. 270 untuk Tipe hybrid manual. hybrid manual ya. Iya, jadi kita ada hybrid itu ada 2 tipe. Ada yang tipe GX sama tipe Sport. Suzuki Sport, Yes. SS ya. Iya, Sport Oke. hybrid. Ah. Gitu. Yang SS tuh ada manualnya juga. Ada manual juga, hybrid. sama. Nah, bedanya berapa tuh yang GX manual Iya. sama yang Suzuki Sport SS manual? Kisaran 10 juta aja sih bedanya. Beda 10 juta. Iya, betul. Tapi fitur sama ya? Fitur sama. Sama. Iya. Itu. Cuman kalau SS tuh emang terlihat agak lebih sporty ya? SS lebih sporty banget. Lebih Mas. sporty gitu. Betul. Kayak misalkan ininya nih Grillnya hitam beda. ya. Iya, grillnya hitam. Grillnya hitam. Beda. Terus Bawah kalau spoiler yang bawah. tadi di interior gue bilang apa motif kayunya itu apa? Carcoal ya? Charcoal panel. Carcoal panelnya itu kalau di SS itu kalau nggak salah motif karbon ya? Betul. Di Sport itu ada motif karbon. Ya, sebenarnya bedanya itu aja. Di Sport. Jadi tadi beda 10 juta tuh. Beda 10 juta. Kalau yang Matic nih, Baik. Kalau yang Matic dia sama. Jadi yang harga manualnya Sport sama Matic-nya GX itu sama harganya. Di Harga 280 juta. berapa? 280 juta. 280 juta tuh. Betul. Sama harganya antara GX manual, GX Matic, GX Matic dengan Sport manual. Sport Manual. manual. Harganya sama 280 juta.
Tetap 40 juta. Sabar, ngomongin diskon sabar ya. Nah, kalau yang Matic ya? Kalau yang Matic-nya tambah 10 juta lagi. Berarti 290 jutaan. 90 jutaan. Ada Iya, aneh ya. Itu 1-2 juta lah. Tambahan sedikit aja. Nah, ini yang ditunggu-tunggu nih. Diskon Boleh. nih, Bro. Diskon. Kita diskon launching sekarang. Heeh. Lagi gede-gedenya banget nih, Mas Agung. Lagi gede-gedenya nih Lagi diskonnya. gede-gede banget. Itu Up to berapa tuh? up to 20 juta. Up to 20 Up to juta. 20 juta. Itu hitungannya cashback guys. Itu hitungannya sebenarnya dibilang cashback juga. Cashback Karena juga. kan kalau yang konsumen bayarkan misalnya 40 juta nanti dapat cashback 20 juta gitu. Jadi ada tambahan lagi. Oh, Gitu. up to 20 juta. Up to 20 juta. Berarti kalau 290-an Iya. itu berarti 270. 270, betul. Yang GX juga? Yang GX juga sama, all type hybrid 20 juta. All type hybrid ya? Iya, diskonnya 20 Dan juta. tipe yang hybrid itu cuman yang GX dan SS. Betul. GL nggak ya? GL belum. Belum. Jadi Iya. gitu tuh. Up to 20 juta. Bisa Up to lebih nggak? 20. Bisa Japri kali. aja Japri deh. Nanti nomornya Nah, di bisa. bawah. Bisa japri nih, lo japri kenalan mungkin kalau udah kenal Bener. deket bisa psikologisnya main bisa lebih Bener, murah. Kalau kata Iya nggak? pepatah kan tak kenal maka tak sayang ya. Tak kenal maka tak sayang. Gue cantumin di sini Instagram ya sama Boleh. ininya ya. Instagram sama nomor telepon lo kontak ya. WhatsApp di bawah. Oke. Siap. Sip. Kalau lo mau datang langsung bisa datang langsung tuh nih ke Suzuki Dewi Sartika nih. Dewi Sartika. Untuk promonya juga kita banyak sih. Oh ya promonya Promo apa aja tuh? kita yang pertama DP angsuran rendah. DP-nya mulai dari 15 juta aja udah dapat hybrid. DP-nya 15 juta. aja. Angsurannya 3 jutaan. Selama? Selamanya nanti langsung detail aja. Cuman up to-nya kita 8 tahun. Cuman kalau untuk angsurannya Terendahnya 15 juta. terendahnya 15 juta. Gitu. Oh, Itu yang pertama. oke. Nah, itu yang mau aku omongin ke promo kedua. Kita promo kedua sampai tenor 8 tahun nih. Gitu. Cuman kalau 8 tahun lama banget kayak nyicil rumah nih, kita turunin aja ke 6 tahun atau 5 tahun 5 tahun hitungannya ya? beda tipis aja sih. Gitu. Terus yang ketiga kita juga terima hitungan syariah. Gitu. Hitungan syariahnya gimana Hitungan tuh? syariah. Jadi kita pakai akad mudharabah nih. Apa tuh? Gitu. Mudharabah tuh? Jadi pada saat pembelian bedanya sama konvensional kita ada tanda tangan resminya langsung gitulah. Gitu. Dari leasing tertentu yang punya hitungan syariah ini. Oh, yang punya Nanti sistem untuk syariah detailnya ya? boleh japri aja. Oh iya, Iya, boleh siap. japri tuh. Jadi promonya Iya. tuh tadi kalau mau nyicil DP-nya terendahnya 15 juta ya. Terendahnya 15 Udah juta. murah banget tuh. Terus yang ketiga, kalau lu orang yang mau nggak riba-riba lah ya, Iya, nggak mau riba-riba. sistem syariah itu juga bisa ya. Anti riba-riba pokoknya. Iya, bisa dibicarakan lah. Bisa dibicarakan. Nah, apalagi nih promonya? Sama yang terakhir kita free aksesorisnya banyak sih. Oh iya, aksesoris tambahan tuh apa aja misalkan? Sebenarnya itu opsional gitu kan. Cuman Hmm. karena khusus nonton di YouTube ini nih, Hah? kita dapat promo tentunya spesial nih. Misalnya kayak talang air belum dapat nih. Oh iya, talang air belum dapat. Itu talang air belum dapat nanti Gilang Gunosi. Nah, biasanya kalau Gilang ada opsional nih. Mau cover mobil, Cover mobil. cover mobil atau kalau yang mungkin konsumen tunggu-tunggu nih, Hah? kita biasanya ngasih spoiler. Spoiler sama kayak SS. Sama kayak SS tentunya Oh, langsung dari Suzuki. oke. Gitu. Tapi itu opsional. Opsional ya? Opsional. Nambah berapa sih kira-kira? Kalau penambahan sedikit aja sih. Ah. Itu sekitaran 200-300 ribu aja udah cukup sih. Dari range berapa sampai berapa nih? Range-nya itu estimasi spoiler kan harga resminya di 1 jutaan. Ah. Cuman karena belinya langsung di sini tipe GX, kita ada promo khusus nih. Gitu. Untuk di dealer Dewi Sartika doang. Dewi Sartika doang Iya. ya? Jok juga bisa ya? Sarung jok, Sarung jok tuh. itu nanti kita bisa bicarakan lah japri Oh, aja. Japri aja nih. Nah, kayaknya itu aja. Jangan lupa tengokin kalau lu mau penasaran sama R3 Hybrid. Thank you. Kita coba bawa jalan si R3. Pakai seatbelt dulu ya. Tuh, R3 Hybrid ya? Hybrid. R3 Hybrid Tipe GX. tipe GX. Nah, Matic. ini mobil baru hidup lah ya. Jadi perlu dibawa jalan dulu agar si idle stoppingnya itu berfungsi ya. Iya. Begitu ya Pak ya. Oh ya, kenalin dulu nih, di samping gua ada dengan Pak siapa? Sugeng. Pak Sugeng, salah satu mekanik lah ya, mekanik Suzuki ya. Ya gitu. Nah ini nih salah satu tanda nih kalau yang bekerja itu engine ya, nyala gitu ya. Secara rasa sebenarnya kalau dari driving impression nggak begitu beda jauh sama R3 sebelum ini ya. All new. All new.
yang sebenarnya signifikan itu adalah di idle stopnya itu ya. Idle stopnya itu yang secara nggak langsung berpengaruh ke efisien bahan bakar. Nah sebenarnya ini cukup apa ya? Cukup berguna banget nih kalau jam-jam segini nih. Jam-jam rush hours gitu macet, banyak stop and go. Ini fitur-fitur kayak gini berfungsi banget lah ya. Bisa ngirit bahan bakar karena standarnya internal combustion engine itu kalau macet banyak stop and go otomatis lebih boros karena putaran mesin nggak stabil gitu ya Pak ya. Makanya disematkan teknologi kayak gini nih biar apa ya? Financial freedom lu kalau kata anak Jaksel bisa cepet tercapai ya enggak? Gitu teman-teman. Ini emang lagi macet. Nah, Pak, ini agak melenceng dikit. Sebenarnya mobil baru begini menurut Bapak masih perlu nggak sih in-rayan kayak dulu anggapannya? Enggak, mobil sekarang udah siap pesta, Mas. Udah langsung bisa langsung digaspol lah ya. Gaspol. Udah nggak perlu in-rayan berarti? Iya. Oke. Ambil jalur kanan biar merah. Ya nggak beda jauh metiknya. Gitu. Tapi si apa sih internal starter generator ya? Apa sebutannya ISG itu singkatnya? Iya, betul. Itu ngebantu berakselerasi kayak tadi juga nggak? Bisa. Signifikan nggak sih Pak? Tapi tadi saya rasain nggak terlalu signifikan ya. Nah kita berhenti, injek rem, Ya, dinetralin. netral, mesin. Mati. Iya mati bener. Oh ya, Mati. mesinnya mati. Iya. Indikator di sini juga mati itu. AC nyala. AC nyala. Nah ini tahan berapa lama Pak AC nyala begini? Berapa tuh Om Gilang? Estimasi sih kurang lebih sekitaran 50 menit sampai 1 jam lah. Lama juga ya. Iya. Masih oke. Setelah itu Setelah itu paling blowernya doang ya? Iya, udah mulai Kompresor nggak jalan. AC indikator AC-nya mati. Oh, oke. Tinggal Nah, injek ketika rem. kita injek rem, masukin ke D, oke nyala. Dan halus banget ya. Mesinnya nyalanya nggak kerasa loh. Halus. Nggak berasa, halus banget. Terbukti dong. Ya, terbukti. Klaimnya terbukti. Halus. Mantap. Halus banget loh. Apa restartnya lagi. Soal impresi berkendara, ya tadi gue bilang nggak beda jauh bahkan sama sih kayak R3 sebelumnya. Kalau dilihat ya body roll apa karena dari suspensi juga sama ya. Sama. McPherson depan sama aja, nggak beda jauh. Cuman R3 emang nyaman sih. Gue pernah bawa keluar kota. Kalau lu belum nonton, gue cantumin linknya di atas waktu itu. Beli R3 langsung gue bawa ke Malang, emang enak banget dan muatan penuh waktu itu 8 orang. Ya? Limbung itu mulai limbung 8 orang. 8 orang, Saya Pak. kemarin 11 orang Om. Hah? Plus barang-barang, cuma yang 2 anak kecil ya. Dua anak kecil. Ya tapi udah overload hitungannya. Iya, udah overload. 11 orang Om bilang. Banyak banget. Nanjak kayak yang lewat Gucci lah gitu. Waduh. Aman tuh ya. Alhamdulillah sampai sebelum Jogja. Alhamdulillah banget. Dan ini gue lupa udah dilengkapi dengan cruise control. Udah. Cruise control, tapi belum adaptive cruise control. Di saat rival-rivalnya udah menggunakan transmisi CVT, dia masih konvensional. Tapi sebenarnya baik CVT atau Matic konvensional itu punya kelebihan dan kelemahan masing-masing. Yang konvensional itu lebih durable ya, lebih kuat ya. Lebih kuat karena kalau CVT kan sabuk baja gitu, pulley in, pulley out ya. Dan sabuk baja pasti mau lu ngerawat gimana juga karena dia gesekan pasti ada umurnya ya. Iya. Gitu. Ya Matic konvensional juga ada umurnya, cuman minimal kalau lu rajin ngerawat terus teratur ganti olinya itu jangka waktunya bakal lebih panjang. Oh ya, umurnya lebih panjang lah. Tapi yang di India tuh Pak, saya ngeliat ada pedal shift ya, Triptonic ya. Kalau kita di S-Cross ya, Iya. ada. Nggak, untuk R3 ini Ya, kita belum. di Marutinya. Tapi nggak apa-apa sih menurut gua untuk ukuran harga R3 ini ya, yang paling mahal 290, dapat fitur hybrid, mild hybrid seperti ini udah cukup Ya. value for money-nya lumayan lah. Lu bisa lebih irit gitu. Ini kiri atau kanan, Mbak? Lurus aja Hah? tapi terbalik aja. Itu. Kayaknya itu aja vlog dari gua. Sekali lagi kalau teman-teman emang mau sekedar ngeliat langsung gitu, bisa langsung datang ke Suzuki
Dewi Sartika ya. Sama Gilang tentunya. Oh, bersama Bro Gilang nih. Nomornya gue cantumin lagi dah di sini. tinggal klik aja pokoknya. Iya. Benar. Sip. Thank you. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.